katakanlah adik-adik tidak sendiri tapi ada asisten, terus mau minta bantuan, jadi bisa minta tolong asisten pegang ini, ya kita pegang, tarik. Nah kemudian ini kita udah pakai handscoon ya, kita boleh pegang gunting yang ada di sini. Kalau tadi kita pakai gunting yang di luar ya, gunting yang lain. Oke, kemudian kita potong, sama sih tekniknya, kita simpan, lalu meskipun tadi, oh yang tadi ini kita yang nggak pakai handscoon ya, kita nggak pakai handscoon, tapi dibantu oleh asisten, ini asisten yang megangin, ya kita gunting, lalu kita minta asisten simpan, lalu kita gunting ujungnya, yang bekas dipegang oleh asisten. Nah sekarang cerita yang ketiga adalah kalau kita sendiri, tapi kita sudah pakai handscoon, kita mau ngeluarin. Makanya tadi saya bilang kalau kalian gunting jangan terlalu dalam. Ya jadi kita kalau mau ngeluarin kita gunting sedikit. Kita udah pakai handscoon, gunting, baru kita pegang. Ya, karena prinsip kita adalah yang paling ujung itu yang kemungkinannya sudah paling terpapar. Gitu ya, kemudian kita tarik. Prinsipnya sama. Nah, kita pastikan ya ketika kita lepaskan, nah kita gunting, ya. Tetap kita gunting, itu lebih aman. Ketika kita lepaskan benang itu tidak terkena dengan benda-benda lain. Oke, kita alat sudah siap. Lalu kita pakai handscoon. Kita mau operasi di bagian sini lah ya. Bagian ini dulu ya. Oke, kemudian saya sudah pakai handscoon. Lalu ini sudah menjadi area steril. Gimana ya nandainnya ya? Ini area steril. Kemudian saya sudah pakai handscoon. Nah idealnya saya mengambil pinset anatomi. Ya, cuma ini nggak ada. Anggaplah ini chirurgis atau mau langsung pakai tangan juga boleh. Kita ambil kasar. Ya, kemudian kita celupkan ke betadine. Kemudian kita lakukan pembersihan dari tengah, memutar seperti obat nyamuk keluar. Sentripetal. Ya, dan kita lihat makanya kenapa pertama kali disarankan menggunakan betadine dulu supaya kelihatan area mana yang belum terkena. Karena ada beberapa operator yang setelahnya kemudian pakai alkohol karena lapang pandangnya lebih bersih. Ya, tapi saya sih menyarankan pakai betadine dulu nih supaya kelihatan area mana yang belum terbersihkan. Ternyata iya masih ada, buang, katakanlah ini dibuang, lalu ambil yang baru. Nah makanya kalau kasa ini terlipat rapi kita lebih nyaman kerjanya. Ya, celupkan. Jadi kadang-kadang saya ngeliat adik-adik tuh kasa segede-gede gini nih, ya, yang dipakai, nih, gini. Saya tidak bisa menjamin bahwa kasa itu memang mengenai area satu kali. Ya, makanya kenapa sebetulnya kasa itu harus kasa yang sudah dilipat-lipat. Kayak kenapa kami dulu mengerjakan itu. Ya, anggaplah begini ya. Lakukan 2-3 kali. Prinsipnya adalah tidak boleh area yang sama, area ini teroles atau dibersihkan oleh kapas yang sama. Kayak terakhir, buang, ambil lagi yang baru. Misalkan mau bersih, boleh pakai alkohol. Ya, set. Gitu ya. Intinya adalah dari tengah ke luar, sentripetal. Boleh nggak cuma sekali? Jangan ya, karena ketika pembersihan yang pertama biasanya kita masih tidak rata dan kemudian juga masih mungkin si area itu terkena oleh bagian kapas yang maksudnya kapas itu udah kena area lain, kena lagi area kita gitu ya. Oke, katakanlah ini sudah bersih, kemudian kita ambil duk bolong, lalu kita batasi. Area operasi kita. Dan ini enaknya kan pasien biasanya di bagian datar. Nah jadi area ini akhirnya ikut menjadi area steril. Kita bisa nyimpan gunting. Tapi ya 1 atau 2 aja ya, nggak kemudian cuma memindahkan alat-alat ke sini. Tapi kita katakannya kerjanya biar cepat nih. Kadang-kadang pakai pinset, kadang-kadang kita lepaskan pinsetnya disimpan di area sini masih boleh. Kemudian kita lakukan apa setelah ini?
Kan mau jahit nih. Anestesi. Kesian nanti pasiennya. Cuma saya nggak lihat ini spetnya. Oke, berarti tadi kelewat kayak spetnya harusnya sudah disiapkan. Udah tahu caranya? Dikupas pisang, lalu kita jatuhkan, gitu ya. Kemudian kalau kita sudah pakai handscoon, kita ambil. Mana obat anestesinya nih? Ada nggak? Nggak ada. Infus aja boleh. Oke, anggaplah ini ampulnya, ya. Kemudian kita di sini minta bantuan orang lain untuk membukakan. Kemudian dihapus, ya, pakai kapas alkohol atau kas alkohol. Nah, ingat memegang ini adalah dengan teknik one hand. Ya, tutupnya dilepas, kita tusukkan begini, baru dibalikan, lalu kita ambil. Katakanlah ini sudah 3 cc ya. Oke, lepas. Kemudian kita pastikan tidak ada udara. Ya, boleh dibuang sedikit. Mana tadi ya bengkoknya? Oke, boleh buang sedikit untuk memastikan bahwa memang tidak ada udara. Nah, oke ya. Baru ditutup. Nah ini ya yang biasanya adik-adik masih belum bisa melakukannya adalah menutupnya kembali. Bahkan lebih penting menutupnya dengan one hand dibanding membuka. Ya, apalagi kalau sudah pernah disuntikan ke pasien. Oke, sekarang kita lakukan anestesi. Cara anestesinya anestesi lokal saja ya. Oke. Biasanya kita lakukan di ujung sini, tengah. Ya. Cara menyuntikannya udah dapat anestesi injeksi, CSL injeksi ya. Kita masukkan 30 derajat lebih kurang. Ya, kemudian setelah itu kita lakukan aspirasi, yakin tidak ada darah, kita suntikan. Nah ini tekniknya, kita menyuntikkan obatnya sambil menarik jarumnya keluar. Paham kenapa? Kenapa? Iya, biar obatnya menyebar. Kalau kita gini, kita suntik ya, katakanlah di sini nih kita suntik, lalu kita keluarkan obatnya di sini, obat akan tergenang di area sini. Tapi kalau kita mengeluarkan obat sambil menarik jarumnya keluar, maka obat akan tersebar sepanjang garis ini. Gitu ya, sama belakang sama, kiri kanan sama. Oke, sekarang kita mulai memastikan masih kerasa nggak? Oke, sudah tidak. Lalu kita mulai persiapkan hacking-nya. Mana tadi needle holder-nya? Kita ambil needle holder. Oke, biasanya agak aneh kalau satu set ini tidak ada pinset anatomi. Karena pinset anatomi bisa diibaratkan sebagai perpanjangan tangan kita sebetulnya. Nah, saya pakai tangan aja ya. Tapi kalau ini jarum yang bekas pakai, sebaiknya tidak ya. Nah, cara masangnya, ini ambil needle holder, pastikan needle holder, lalu kita pasang. Nah, jarumnya lebih kurang di sini. Jadi di sepertiga bagian belakang. Ya, kemudian cara megang alatnya begini. Ya, pakai jari manis. Kita akan memasukkan benang. Kalau misalnya menggunakan benang yang tadi sudah saya sampaikan, kita nggak ada step ini ya, karena benangnya sudah bersatu dengan needle. Nah, cara masukinnya, kita pegang benangnya, kita simpan di bagian depan begini, kita putar ya, lalu kita putar lagi ya, masukkan satu, ini ada dua ya, jadi masukinnya nggak kayak gini ya, nggak kayak benang jahit ya. Perlu saya ulang? Simpan di sini bagian depan, atau mau sambil coba boleh ya, pegang gini bagian depan bulan sabitnya, putar ke belakang, bawa ke seberangnya, berarti bawa ke kanan, masih di belakang, tarik ke depan ya, lalu masukkan 2 kali sampai dia ada di lubang bagian dalam. Udah itu benang sudah terpasang. Ujungnya ini jangan terlalu pendek, karena nanti kalau lepas kita yang susah. Oke, kita akan mulai menjahit.
cara menjahit ini ada sudah bekas, saya loncat sedikit ke art hacking ya, potongan yang bekas. Jadi kalau art hacking, boleh sini kalau mau mendekat berdiri di belakang saya boleh. Kalau mana tadi saya bilang fixit gunting art hacking, ini. Nah kalau mau art hacking, kita ambil pinset anatomi. Jahitan yang ideal itu begini, nggak gini juga sih sebetulnya ya, anggaplah ini ideal ya. Jadi kita tarik, nah kemudian kita memotong bagian benangnya yang paling dekat dengan luka ya. Kita potong di sini, kalau kita tariknya yang sini. Kalau kita memotongnya di sini sehingga masih ada benang yang sudah terpapar di luar ini lebih panjang, nanti begitu kita tarik dia akan masuk ke dalam. Katakanlah kalau di sini ada bakterinya, dia masuk ke dalam, bahkan mungkin bakterinya tertinggal di dalam. Ya, jadi kita ambil sedekat mungkin dengan luka, tapi jangan sampai menimbulkan luka baru. Ya, kita toreh begini. Nah, gunting kan, tarik. Maka jadi kelihatan sini sedikit sekali, kalaupun ada sisa, ya kita tarik. Nah, tariknya kan begini ke arah yang berlawanan. Jadi tidak ada benang yang sudah terpapar di area luar masuk ke dalam jaringan. Kita hitung untuk kayak gitu. Kembali lagi ke menjahit. Nah, cara menjahit yang baik, kalau luka ini di sepanjang ini, maka kita menjahit pertama adalah di sini, setengah, di tengah-tengah. Lalu jahitan yang berikutnya itu adalah setengah dari ini ke sini, berarti di sini. Jahitan berikutnya setengah dari sini ke ujung, berarti di sini. Kalau lukanya panjang dan masih mau menjahit lagi, katakan di sini tadi ya setengahnya, maka jahitan berikutnya adalah setengah dari ini ke sini. Coba bisa bantu saya pegang ini, segini ya. Misalnya nih masih mau menjahit, maka antara ini dan ini kita jahit lagi di sini. Gitu. Jadi setengah, supaya lebih rapi dan juga pelekatan antar jaringannya sistematis. Jadi tidak kayak gini. Kalau kita kan kadang-kadang pernah nggak ngancingin baju terus miring ya. Nah jadi itu supaya tidak terjadi. Jangan sampai kita menjahitkan tapi ternyata beda sisinya tuh nggak sejajar. Ya. Oke, berarti kan kita menjahit yang tengah dulu. Kita pegang, kita ambil, reset. Idealnya yang namanya jaringan ini kan ada mukosa, ada kulit ya. Nah idealnya bagi kalau lukanya dalam, maka kita lihat, oke, kalau misalnya ada mukosa, kita tarik dulu si mukosanya, kita pastikan bahwa mukosa ikut terjahit, maksud saya gitu. Oke, ini kan cuma selapis ya, bayangkanlah ada 2 lapis. Oke, berarti kita tarik begini, kita masuk. Cara memasukkan benang lebih kurang setengah senti dari luka. Cara memasukkan benang, cara menusukkan jarum maksud saya. Oke, ini ya, kita tusukkan. Nah, kalau dia 2 lapis, ini kan baru ke kulit nih. Kita pastikan si mukosa udah kena belum. Kalau belum, kita tarik mukosanya, lalu kita tusukkan lagi. Karena kadang-kadang adik-adik kalau ujian ada yang langsung nyebrang begini, ya kan? Ya nggak apa-apa sih, ini busa, bukan pasien dan memang 1 lapis. Tapi kalau dia pasien dan pasien rasa, saya pikir sih nggak ada yang luka cuma kulit doang buat dijahit ya, pasti ada lapisan dalamnya kan. Nah itu kita pastikan terjahit juga. Oke, itu dia, saya ulang ya. Masukkan, oke, ini kulit sudah kena, lalu mukosanya atau membran atau apapun kita jahit lagi. Baru setelah itu mau ditarik dulu keluar boleh, atau mau langsung nyebrang juga boleh. Tapi kalau nyebrang, oke, pastikan ini lebih kurang sejajar. Lalu kita bagian dalam dulu yang kita tusukkan. Ini ada bagian dalam, baru kulit. Nah, dengan lebih kurang jarak yang sama. Oke, setelah itu baru kita tarik. Oke, ini saya pakai alat yang salah ya sebetulnya ya. Dia bukan pinset anatomi. Oke, kalau udah kayak gini, ini boleh kita pegang, kita tarik, tapi kita jangan pegang bagian tajamnya. Kita pegang bagian ekornya. Ya, sekaligus memastikan benangnya tidak lepas. Oke, kita tarik. Oke, lebih kurang segini. Ya, kita simpan begitu. Lalu kita buat simpul. Simpul pertama 1. Oke, saya ulang.
needle-nya di bagian depan, putar satu. Nah, sehingga begini, ambil ujungnya, bawa ke dalam. Buat sampul yang kedua sama. Oke, sekarang teknik yang terserah mau buat berapa, tapi biasanya minimal 3. Teknik yang terakhir ini yang biasanya memperkuat adalah teknik forehand. Kalau tadi kita begini, sekarang kita di sini. Ya, kalau tadi segini. Kita boleh kalau misalkan simpul pertama 1 putaran saja, baru langsung ambil ujungnya, atau kita boleh 2 gini. Nah, sekarang tarikan belakang forehand. Biasanya kalau hitanan, terutama menjahit di bagian jam 6 bawah, itu jahitannya harus kita pastikan kuat karena di situ ada pembuluh darah besar dekat frenulum. Oke, ini sudah ya, begini untuk memastikan memang simpulnya telah terikat dengan baik. Oke, kemudian kita satukan, kita gunting. Menggunting jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, jadi lebih kurang juga sekitar setengah senti lah ya dari simpul. Selesai. Kemudian jahitan yang kedua, idealnya tapi harus ada pinset ya. Jadi saya banyak pakai tangan karena pinsetnya nggak nyaman lukis. Oke, saya jahit, katakanlah jahitan yang berikutnya saya setengah dari sini ke sini. Oh iya, teknik jahitan yang hasil jahitan yang baik adalah ketika yang sudah dijahit ini kedua sisinya sedikit naik. Ya, sedikit naik begini. Tapi juga jangan terlalu naik. Kalau terlalu naik berarti kekencangan nih di sini. Tapi juga jangan longgar. Kalau longgar berarti kita, karena prinsip menjahit kan menyatukan kedua sisi. Jadi kalau longgar ya berarti tidak terjadi nih persatuan antara sisi kiri dan kanannya. Ya. Jahitan berikutnya lebih kurang setengah dari jahitan pertama ke ujung muka. Katakanlah ini sudah langsung terjahit ya ujungnya. Nah, ini yang saya bilang nih, lihat nih, saya mau ngeluarin. Ini sedikit kekurangan jika kita menggunakan benang yang tidak langsung berhubung dengan jarumnya. Ya, ini kan bagian pantat dari, ini kan lebih lebar ya, pantat dari apa namanya, jarumnya. Jadi ketika kita menarik, nah, tuh, kerasa kok kayak ada bagian yang terkoyaknya gitu ya. Kalau kita sudah menggunakan benang yang sudah bersatu, itu tidak kita mau. Jadi gini, tipsnya adalah ketika adik-adik masih muterin begini, ini jangan dibuka. Karena biasanya kalau ini kebuka, terus benangnya ngeribet ke sini, itu malah nyusahin kita. Jadi kondisi memang benar-benar tertutup. Nah, ketika kita akan ngambil baru dibuka. Nah, ini saya contohkan minimal 2 jahitan supaya adik-adik tahu kalau menjahit itu simpulnya harus ada di satu sisi. Jadi jangan menjahit simpulnya ada di kiri, ada di kanan, di kiri, di kanan. Jadi simpul harus ada di sisi yang sama. Nah, idealnya jarak dari simpul satu ke sini ya juga proporsional, karena tadi prinsip kita menjahit adalah setengah, setengah, setengah. Nah, ini ceritanya menjahit sudah, katakanlah ya. Sudah, kita simpan lagi. Sebetulnya barang yang sudah dipakai boleh kita simpan di bengkok, artinya sudah bekas. Kemudian kita angkat. Lalu kita ambil kasa yang lain, kasa yang tadi misalnya, lalu dikasih betadine boleh, atau dioleskan salep antibiotik boleh, ya. Kemudian kita tutup. Ya, ini namanya dressing. Lalu kita kasih plaster di kanan. Oke.
Oke, kemudian kita kasih edukasi pasien, ini harus dibiarkan kering, kalau kering mau nggak mau harus diganti perbannya, terus jangan dikasih macam-macam karena orang Indonesia kadang-kadang ada inovasinya ya, atau lukanya udah berdaun-daun ya. Nah, kemudian berapa hari kemudian uphecting, biasanya 3 hari. Katakanlah pasien datang lagi nih mau uphecting. Oke, kita sudah siapkan alat, kita sudah cuci tangan, lalu kita buka si plasternya, kita buka kasanya. Oke, lalu kita nilai. Oke, sudah bagus misalnya. Atau kalau belum bagus semua, berarti kita buka yang tengah dulu nih. Ya, karena yang ini kayaknya masih basah. Maka kita biarkan dulu. Oke, kalau misalnya udah kering semua, percaya diri buka semua ya boleh. Nah, kalau lukanya cuma 3 jahitan, 5 jahitan, ya mungkin nggak masalah, itu tidak terlalu tidak terlalu panjang dan dalam biasanya lukanya boleh. Tapi kalau lukanya panjang ya kita nilai dulu, belum tentu semuanya kita lakukan uphecting sekaligus. Karena biasanya pasien itu nggak tahu kenapa ya, tapi kalau aduh ya saya luka dapat 3 jahitan gitu ya, oh iya saya 5 jahitan, kok jadi kayak prestasi gitu ya. Padahal itu tidak menggambarkan apa-apa, itu tergantung operatornya saja. Mungkin lukanya sama panjangnya 5 cm tapi operatornya pengennya rapet-rapet gitu ya. Katakanlah misalnya karena lukanya ini enggak, kalau ini kan bekas insisi ya, lukanya rapi. Tapi kalau luka bekas kecakar hewan misalnya kan tercabik-cabik tuh. Jadi mau nggak mau kan harus rapet-rapet gitu. Jadi sebetulnya jumlah jahitan tidak menggambarkan parah atau tidaknya luka. Gitu. Cuma kalau orang Indonesia sukanya gitu ya, jadi kayak prestasi banyak-banyakan. Ya, sekarang kita mau uphecting. Sudah kita nilai kayak tadi, mau dibersihkan pakai betadine itu lebih baik ya sebelumnya. Lalu, nah kita mau uphecting, kita tarik. Nah, kayak gini nih. Kalau kayak gini, maka kita mau mengguntingnya di mana? Paling dekat dengan luka, paling jauh dengan tempat kita akan menarik kan? Berarti jadi jangan menjahit di sini terus melepasnya dekat simpul. Kita tarik simpulnya, ya kemudian ini kan bagiannya lebih melengkung, kita torehkan ke dalam. Berarti di sinilah kita akan menggunting benangnya. Ya, putus. Nah, tarik. Jangan kembali. Kalau kebalik kayak tadi, misalnya nih di sini, ya ini yang salah nih. Saya tarik benangnya, ya, tarik benangnya. Terus saya guntingnya di sini. Nih, saya gunting di sini. Makanya akan ada benang yang bekas dari luar masuk ke dalam. Paham ya maksud saya? Oke. Jadi ini saya ulangi. Yang ini deh saya bukain. Nah, tarik. Maka menjahitnya di sini. Nih saya contohin yang salah. Kalau di sini, nah, ini kan terpapar dari luar. Saya tarik, masuk dia ke dalam. Ya. Nah, mungkin banyak yang bisa saya buka. Nah, kayak gini, saya tarik simpul. Dan juga jangan menariknya salah sampai simpul yang ketarik ya. Jadi poin utama kita ketika uphecting adalah simpulnya dulu kita temukan. Nah, tarik simpul, jahit di sini. Nah, kan? Itu ya. Oke, clear? Selesai. Ada yang mau ditanya? Jadi kalau misalkan teknik anestesi yang baik itu apakah wajar dok kalau misalkan melakukan anestesi terus tiba-tiba itu keluar darah dok waktu dilakukan anestesi itu keluar darah? Anestesi kan hanya menyebabkan dia mati rasa, bukan menghentikan peredaran darah. Jadi berarti salah ya dok kalau misalkan setelah di anestesi itu keluar darah? Gak apa, setelah di anestesi malah keluar darah ketika insisinya atau ketika anestesinya? Setelah anestesi dok? Maksudnya nusuknya di tempat tusukannya? Iya, di tempat tusukan. Oh, berarti itu jarum kita menembus pembuluh darah. Karena gini, ini misalnya pembuluh darah nih, ya ini pembuluh darah. Terus saya mau anestesi kan? Anestesi kita suntik nih, makanya sudutnya kan lebih kurang 15 sampai 30 derajat. Kalau dia semakin dalam, semakin besar sudutnya, maka semakin besar kemungkinan dia tegak lurus. Maka semakin besar kemungkinan dia menembus pembuluh darah. Nah, jadi begini, kita katakan ini ada sedikit di atasnya ada sedikit lapisan kulit. Saya masuk dan saya berhenti di antara kulit otot, tapi tidak sampai ke pembuluh darah. Di situ saya aspirasi, nggak ada darah, aman. Tapi kalau ternyata jarum saya masuk nih ke pembuluh darah, nembus ke sini ya. Nah, ketika saya aspirasi kan tentu ada darah kan. Makanya kalau ada darah, hentikan, jangan dulu dimasukkan obat ya, tapi kita tarik sedikit.
supaya kita keluar dari pembuluh darah, lalu kita aspirasi lagi, baru kita suntikan, ya. Nah, atau alternatif berikutnya, alternatif yang ketiga, tapi ini jarang yang direkomendasikan, udah nembus nih aspirasi ada darah, maka dalamkan lagi supaya pembuluh darahnya ketembus. Jadi ujung dari spet ini ada di bawah pembuluh darah. Kita aspirasi, darahnya nggak akan ada. Itu kita masukkan lagi obatnya. Tapi ini resikonya kayak tadi. Nah ini kan udah telanjur nih, ada luka nih, ya, maka telanjur ada kemungkinan akhirnya ketika kita angkat spet, ya ada darahnya keluar. Gitu. Ya. Mbak, sebenarnya di kondisi yang kedua tadi, ketika kena aspirasi ada darah, itu juga ada kemungkinan si pembuluh darahnya kan sudah terluka. Kita cabut sedikit, aspirasi emang nggak ada, tapi ketika kita sudah keluarkan spetnya masih ada kemungkinan ada darah karena bekas pembuluh darah sudah terluka. Tapi dia relatif lebih sedikit dibandingkan kalau kita suntikan pertama ada darah, lalu kita masukkan lagi lebih dalam, maka ada dua sisi pembuluh darah yang terluka kan. Gitu. Nah itu kemungkinannya terjadinya ekstravasasi dari apa yang ada dalam pembuluh darah keluar. Gitu. Ya. Oke. Ada isinya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Dokter mau nanya buat teknik jahitan luka yang lainnya gimana ya? Yang lain itu biasanya kita tidak ujikan. Kalau mau tahu misalnya kalau jelujur nih ya. Ini naik tunong aja karena memang idealnya dan memang paling wajib bisa ada yang simple interrupted. Kenapa simple interrupted? Karena tadi sudah saya jelaskan. Dia akan lebih mudah, dia bisa menjahit luka apapun, ya luka dimanapun, dan ketika uphecting tidak rata, ya kita bisa lakukan uphectingnya sedikit demi sedikit. Ini cuma naik tunong aja ya. Ya dok. Kalau katakanlah jelujur tuh kayak gini. Masih tadi kok hilang ya? Ya udahlah, anggaplah saya pakai pisau gini ya. Jadi gini, kita bikin simpul dulu. Simpulnya biasanya di sini. Teknik continue ya, continue pun sebenarnya tekniknya macam-macam. Ada yang jahitnya sisi-sisi terus ditarik ya. Cuma ini saya paling simpel, jelujur biasa. Nggak enak ini kan. Saya pakai tangan aja ya, tapi harus pakai pinset. Ini sudah begini, kita tidak buat simpul, tarik lagi, nyebrang ya. Nyebrangnya lurus ya dok? Enggak lurus. Kalau lurus jadi kayak interrupted, dia malah miring. Kalau di sini miring. Atau ada juga ke sini dulu, baru ke sini. Ya, ke sini, baru ke sini, gitu ya. Saya nyebrang langsung. Ini sudah sobek, saya lewati aja. Nah, begini. Teknik ini sebetulnya karena dia pas seringkali menggunakan benang yang diserap, biasanya kelihatannya malah di dalam. Jadi kalau di dalam itu kita putar. Jadi si benang begini adanya di dalam. Ya, tapi saya keluarkan supaya bisa kelihatan. Begini. Saya nggak tahu, harusnya sih di YouTube-nya FK Unila udah ada nggak sih yang itu? Ini udah ada yang buat. Lalu nanti di ujung kita buat simpul. Jadi simpul tuh hanya untuk luka berapa panjang pun, simpulnya hanya di ujung.
Misalnya kurang rapi, lebih kurang begini lah ya. Kok saya lupa ya cara buat seperti ini. Jadi kalau pada model jahitan begini, jadi kita kalau mau affecting, kita harus semuanya sekaligus. Ini katakan udah selesai, tutup dan sebagainya ya. Kemudian pasien datang lagi, ini oke, mau affecting, maka kita cukup putus simpul di sini, tarik, selesai. Gitu. Makanya tidak disarankan waktu ya lebih disarankan yang interrupted. Jadi kita bisa melakukan affecting tergantung kondisi dari si lukanya. Apakah memang semuanya sudah kering atau belum? Gitu. Kalau ini mau nggak mau, aduh ternyata masih pada basah nih, tapi ini udah ada yang kering, ya kita nggak bisa affecting dulu. Nanti yang nggak kering nggak bersatu.